Alright ladies, selamat datang kembali ke Ladini Book Club bersama dengan saya Vina Oy. Untuk hari ini kita masih membahas menemukan kasih Yesus dari Kejadian hingga Wahyu, tapi hari ini adalah hari terakhir kita akan membahas buku ini. Karena hari ini kita akan bahas bab 7 dan 8. Berarti kita harus mulai bersiap-siap untuk transisi ke buku berikutnya, yaitu saudara siap, lady siap, kayaknya udah pada tahu sih. Dan gentle and lowly atau bahasa Indonesianya lemah lembut dan rendah hati. There we go, ya. Karya Dane Ortlund. Dan buku ini sudah di email, linknya sudah dikirim lewat email. Jadi Anda memiliki 1 minggu, you have 1 week untuk memesan buku ini. Ada banyak sekali di Tokopedia, ada di Shopee, ada di Blibli, dimanapun, ladies, you can find it. Jadi ini adalah buku yang akan dibahas minggu depan. Jadi kalau bisa Anda bisa sudah mulai bisa dipesan minggu ini, hopefully minggu depan atau dalam beberapa hari buku ini tiba pada waktunya. Oke, so jadi rencananya gimana? Karena kita sudah mendekati Natal dan saya yakin Anda akan sibuk sekali di musim Natal. Jadi kita akan bertemu, ada pertemuan Ladimi di Desember hanya 2 minggu. Jadi 2 minggu pertama di bulan Desember kita akan bertemu seperti biasa. Dan setelah itu kita akan libur karena kami yakin, saya dan Tracy yakin bahwa ladies pasti akan sangat sibuk dengan Natalan. Karena ada Natalan keluarga, ada Natalan teman-teman, Natalan kantor, Natalan gereja, Natalan pelayanan. Pasti ada banyak sekali acara Natalan yang Anda harus ikuti atau berpartisipasi atau mungkin sedang merencanakan. Mungkin Anda panitianya. So, pasti Anda akan sibuk sekali. Jadi kita akan break dulu. Tracy dan saya, kami ingin memberikan Anda kesempatan untuk bisa relax atau menggunakan waktu free time untuk attend beberapa meeting, gathering Natalan, supaya Anda tidak harus sibuk memikirkan, oh ada kelas Ladimi atau tidak. So just feel free to celebrate Christmas. Silakan merayakan semua acara Natal dengan bebas. Dan karena buku ini ditulis dengan format devotional seperti renungan harian, jadi kalau Anda lihat di sini, satu bab itu pendek banget. Jadi hampir kayak bisa satu bab 1 hari karena kayak renungan harian, ya. So kalau dengan cara kita baca buku Finding the Love of Jesus, menemukan kasih Yesus, misalnya kalau kita bahas 1 minggu, kita bahas 2 bab. Bab seperti hari ini, bab 7 dan 8, minggu lalu bab 5 dan 6. Kita biasanya 2 bab setiap kali pertemuan. Kalau untuk buku ini, karena saking pendeknya, ladies, ini bisa satu pertemuan mungkin bisa 4 bab. Ini sangat-sangat sangat pendek, mini portions, dan yang lebih seru lagi, ladies, isi dari buku ini, konten dari buku ini, Gentle and Lowly atau lemah lembut dan rendah hati, is really really good. Kayak misalnya kayak jiwa kita dipijit, ladies. Kayak gitu rasanya. Kalau Anda suka dipijit, Anda suka diurut, kalau kita baca buku ini, seperti jiwa kita yang diurut, jiwa kita yang dipijit. Jadi, it's really gonna minister to your heart. Ini akan sangat melayani jiwa kita, akan sangat melayani jiwa saudara. Jadi, walaupun banyak chapternya, babnya banyak, tapi pasti Anda akan sangat menikmati buku ini. You will really enjoy reading this. Jadi pasti tidak overwhelming dan tidak terlalu susah untuk dibaca. Karena kalau dibanding dari buku yang kita baca sekarang, dia agak lebih tebal. But I'm pretty sure ini nggak kerasa pasti, ladies, tiba-tiba udah habis aja. Jadi strateginya adalah kita akan membahas beberapa bab pertama dalam 2 minggu. Mungkin 8 bab pertama kita akan bahas. Jadi 4 bab di minggu Desember minggu pertama. Terus
4 bab berikutnya lagi di minggu Desember kedua. Dan setelah itu kita akan membaca ini secara mandiri dan kita akan kembali lagi bersama di bulan Januari dan di situ kita akan menutup diskusi apa yang Anda dapatkan selama liburan Natal, tahun baru yang apa Anda dapatkan ketika Anda membaca buku Lemah Lembut dan Rendah Hati ya. Jadi itu rencananya, that's the plan. I'm really sure this is gonna bless you. Ini akan sangat memberkati Anda menjelang Natal, tahun baru, ada banyak waktu luang setelah perayaan Natal selesai. Itu ada banyak waktu luang, liburan. Anda bisa mengambil buku ini dan spend some time untuk benar-benar baca dan relax dan biarkan jiwa Anda dipijit, diurut dengan penghiburan dari Tuhan dari buku ini ya. Okay, so that's the plan. Did I pray? Saya kayaknya belum berdoa deh. So let me start in prayer. Mari saya mulai kelas ini atau pertemuan ini dengan dalam doa. So let's pray. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Kau telah berikan untuk para ladies bisa berkumpul bersama di Ladini Book Club. Dan terima kasih bahwa Engkau terus berbicara kepada kami, Engkau terus melayani hati kami, menjangkau hati kami, menghibur hati kami, menguatkan hati kami melalui firman-Mu. Dan Tuhan, kami sungguh mengucap syukur bahwa kebenaran-Mu terus diungkapkan, kebenaran-Mu terus diberitakan, dan mata kami dibukakan untuk melihat kebenaran tersebut. So we thank you Lord God bahwa ada kebebasan yang datang, ada penghiburan yang datang dalam kebenaran-Mu. So we thank you Lord, kami serahkan diskusi berikut, diskusi ini ke dalam tangan-Mu, biar setiap komentar, setiap pertanyaan, setiap sharing Tuhan memuliakan nama-Mu dan akan menjadi berkat kepada siapapun yang mendengar, siapapun yang menonton video ini di YouTube juga. So thank you Jesus, terima kasih Tuhan, Roh Kudus bimbing kami, pimpin diskusi ini. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Amen, ladies. So, untuk hari ini, seperti yang saya tadi sudah bagikan sedikit, kita akan bahas bab 7 dan 8. Bab 7, judul dari bab 7 adalah menemukan kasih Yesus dalam Tauratnya, hukum Taurat. Dan yang ke-8, menemukan kasih Yesus dalam Injil. So good. Ini adalah penutup yang sangat-sangat indah. Dan saya akan bagikan sedikit highlight yang saya dapatkan, apa yang menonjol untuk saya, dan bagaimana ini ada hubungannya, kaitannya dengan perjalanan saya, dengan pengalaman saya sebagai orang Kristen, ya. Jadi seperti yang saya sudah mungkin pernah sharing dulu, saya ini bertumbuh besar di keluarga, bukan hanya keluarga Kristen, tapi keluarga saya melayani Tuhan. Jadi orang tua saya adalah gembala gereja. Jadi saya bertumbuh di dalam komunitas gereja. Saya ini anak pendeta dan besar sebagai anak pendeta. Dan dari kecil kami sudah dibiasakan, jadi saya dan saudara-saudara saya, kita berempat, kami dibiasakan, di-train untuk terus melayani Tuhan dan juga untuk hidup kudus, hidup mentaati Tuhan, hidup sesuai dengan aturan yang sudah diberikan keluarga orang tua saya. Dan at least for me, saya sangat berhati-hati dengan apa yang saya katakan, apa yang saya lakukan, karena saya ingin menjadi seperti contoh, ya, teladan untuk orang-orang lain di gereja. Karena saya anak pendeta, banyak yang melihat kepada saya sebagai contoh dan teladan, dan orang tua saya juga sangat vokal tentang hal ini. Jadi kamu jangan malu-maluin keluarga, intinya gitu kan. Dan saya I took it seriously. Saya benar-benar terapkan itu dalam hidup saya. Jadi saya ini dengan hukum Taurat
sangat dekat hubungannya. Jadi saya sangat memperhatikan apa yang Tuhan katakan di hukum Taurat dan saya harus mematuhi hukum Taurat karena banyak orang yang melihat, banyak orang yang akan either dibangun atau tidak dibangun atau akan apa namanya saya tidak mau menjadi batu sandungan gitu kan. Jadi saya eh, bertumbuh dengan saya harus taat dengan hukum Taurat, taat firman Tuhan dan firman Tuhan adalah hukum Taurat ya. Apa yang saya harus lakukan menjadi orang Kristen yang baik, orang Kristen yang saleh dan seterusnya. And then ada yang sesuatu terjadi di dalam keluarga saya dan orang tua saya akhirnya bercerai dan waktu itu karena it was such a big drama di gereja yang mereka pimpin saat itu juga mengalami goncangan karena ya pemimpinnya kok mengalami hal seperti ini. Jadi pasti akan ada dampaknya kepada gereja lokal yang dipimpin. And so ada goncangan di gereja dan akhirnya harus ada pergantian pemimpin, pergantian gembala. Dan di drama tersebut, ladies, Tuhan mempertemukan saya dengan yang namanya Injil kabar baik atau kasih karunia, grace, ya. Dan saya di situ pertama kali baru ngerti maksudnya apa sih itu Injil kabar baik. Jadi selama ini saya menjadi orang Kristen yang baik dan taat. Oh, ternyata Yesus sudah melakukan semua itu untuk saya. Yesus adalah satu-satunya orang yang taat secara sempurna, taat hukum Taurat dan menggenapi semua hukum Taurat secara sempurna ketika dia hidup di bumi dan ketika dia mati di atas kayu salib. Jadi dia hidup di bumi menjadi orang yang taat kepada Tuhan, yang selalu mengasihi Tuhan dan selalu mengasihi sesama secara sempurna. Dan dia mati di atas kayu salib, yaitu menggantikan tempat saya di mana saya berdosa. Dan saya seharusnya membayar dosa saya dengan hidup saya. But Jesus, dia yang menggantikan tempat saya dan dia membayar dosa saya dengan kehidupannya yang sempurna dan kematiannya yang sempurna. Dan di situ saya paradigm saya diubahkan, ladies, bahwa oh ternyata hukum Taurat ini sesuatu yang saya tidak bisa capai, yang saya tidak bisa lakukan karena saya sangat terbatas dan saya dalam hal yang terbaik pun yang saya bisa lakukan itu pun masih kurang ya, itu pun masih ada noda dosa. Dan di situ saya baru sadar of all the things I try to do, dari semua hal yang saya ingin lakukan perfect, sempurna, menjadi teladan, ternyata itu pun ada noda dosa. Ketika saya memiliki motivasi yang oh kan orang lain lihat, itu motivasinya udah selfish, udah egois. Jadi banyak sekali hal-hal baik yang saya lakukan padahal motivasinya sangat sangat egois, semuanya tentang saya. Dan di situ saya convicted dan akhirnya saya mengerti dan saya menerima apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Ini Injil ya, bagian Injil mulai masuk. Saya mulai mengerti dan saya terima sepenuhnya apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Nah, karena saya waktu itu masih sangat bayi dalam pengertian saya tentang Injil dan saya datang dari background latar belakang yang sangat legalistik ya, yang sangat hukum Taurat. Jadi ketika saya menemukan wah kabar baik, kasih karunia, Injil, saya dalam kenaifan saya dalam apa ini namanya, saya belum dewasa, jadi masih kekanak-kanakan. Dengan kepolosan saya seperti banting setir, ladies. Jadi yang tadinya wah hukum Taurat semuanya harus taat kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Akhirnya saya sempat banting setir ke ekstrim yang satunya lagi, yaitu ya udah semuanya di bawah kasih karunia Tuhan, semua sudah dimaafkan, diampuni oleh Tuhan. Tuhan tidak
require, dia tidak menuntut saya untuk bisa perfect 100%, semua sudah di bawah kasih karunia, semua ada di bawah darah Yesus, ya sudah, jadi kamu hidup sebisanya aja. Jadi tidak perlu lagi nih hidup kudus, nggak perlu lagi nih legalistik. Jadi saya benar-benar banting setir ke arah yang orang, kalau zaman sekarang orang katanya hyper grace ya. Jadi hyper grace semuanya, ya semuanya boleh kan di bawah kasih karunia ini gitu kan. Jadi saya sangat sangat ya dengan kepolosan saya banting setir ke arah yang situ. Tetapi sekarang ladies, setelah saya melihat ke belakang, melihat ke belakang dan mengucap syukur akan kasih karunia Tuhan dan tuntunannya selama 10 tahun, uh, the last 10 years. Dan ternyata semakin saya kesini, semakin saya dewasa, lady, semakin saya melihat bahwa oke, itu ekstrim. Saya harus balik lagi ke tengah. Saya harus balik lagi ke pentingnya hukum Taurat, pentingnya hukum Taurat dan pentingnya Injil. Dua-duanya ini penting. Kita tidak dituntut untuk memilih hanya hukum Taurat atau hanya Injil kasih karunia, tetapi dua-duanya ini sangat dibutuhkan ya. Jadi seperti yang dikatakan di bab 7, Elis mengatakan bahwa hukum Taurat ada 3 fungsinya. Mungkin ladies juga udah baca ya. Fungsi pertama adalah hukum Taurat memperlihatkan bahwa kita tidak bisa melakukannya. Karena di hari terbaik saya pun motivasi saya ada yang egois. Pasti ada motivasi yang, oh nanti orang lain mikir apa ya, aduh nanti orang pasti seneng, pasti nanti orang memberikan komplimen, pasti orang memberikan kata-kata dorongan untuk saya. Jadi pasti ada motivasi yang tidak sempurna, motivasi yang juga egois di hari terbaik saya, di mana saya merasa, wah saya sudah melayani Tuhan dengan 100% kapasitas saya hari ini. Di hari itu pun juga saya memiliki motivasi di mana, oh nih saya dilihat orang nih, atau aduh nanti dia ngomong apa ya, nanti saya dikasih komentar feedback apa ya dari gembala A atau B. Nah itu kan udah motivasi yang egois. Jadi even my best days, saya tidak bisa melakukannya dengan sempurna. Nah, itu fungsi hukum pertama, memperlihatkan bahwa kita tidak qualify. Kita tidak qualify, kita tidak mengasihi Tuhan sempurna setiap hari, dan kita tidak mengasihi sesama dengan sempurna setiap hari, konsisten. Okay, so that's the law, dan it shows me yang pertama adalah kita semua tidak qualify. Yang kedua, fungsi dari hukum Taurat adalah untuk memperlihatkan kepada semua orang, orang Kristen dan orang non-Kristen, bahwa hukum itu diperlukan. We need the law untuk bisa berfungsi secara baik dan supaya semua bisa berfungsi dengan damai sejahtera. Oleh karena itu kita ada hukum, ada um, apa namanya, there's legal proceedings. Kalau misalnya ada yang melanggar hukum, makanya setiap negara memiliki sistem hukum supaya negara itu bisa berfungsi dengan baik, ya kan? Jadi kalau misalnya ada penjahat, ada yang melanggar hukum negara tersebut, mereka harus melewati konsekuensi, dan itu hukum memang diperlukan supaya ada order, supaya ada keteraturan, ketertiban, ya, supaya negara itu bisa berfungsi secara tertib. Hukum itu dibutuhkan. So that's the second function of the law. Itu adalah fungsi kedua dari hukum Taurat. Diperlukan supaya uh, setiap orang bisa hidup dengan baik, bisa hidup dengan tertib, ya, so that we can have peace in the land. Nah, orang non-Kristen pun akan setuju bahwa hukum itu diperlukan, ya, untuk kita bisa berfungsi bersama dengan baik. Yang fungsi ketiga, ini yang saya temukan sekarang setelah saya menjadi lebih dewasa sedikit, ladies dalam Tuhan. Fungsi ketiga adalah
hukum memperlihatkan kepada orang Kristen bahwa karena kita sudah ditebus oleh Yesus, kita sudah dikasihi, sudah diterima oleh Kristus, sudah diterima oleh Tuhan, sudah menjadi anak yang diadopsi Tuhan. Oleh karena itu saya ingin, ini ada keinginan untuk menjadi kudus, ingin untuk mengikuti hukum Taurat, ingin untuk apa bahasa Inggrisnya mengatakan I delight in your law. Saya bersenang-senang akan hukum Taurat. Hah, gimana itu caranya? Bisa, ladies, karena kita sudah dikasihi oleh Tuhan. Jadi kita bisa merenungkan firman Tuhan, kita bisa mengikuti Tuhan, kita bisa mengasihi Tuhan dan ingin memberikan semua kehidupan kita, semua area kehidupan kita untuk Tuhan. Dan di sini, this is where I am right now. Dan bersama dengan Tracy, that's why we say di Ladini, mari kita bertumbuh bersama. Let's grow together. Jadi karena kita sudah dikasihi oleh Tuhan, kita ingin fokus untuk ayo kita bertumbuh. Kita tidak mau sama seperti tahun lalu. Kita nggak mau gini-gini aja. Karena sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus, saya ingin mengejar kehidupan yang kudus. Saya ingin mengejar untuk bisa hidup untuk Tuhan, untuk dipakai Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Dan itu adalah fungsi ketiga, ya, bahwa Injil memberikan kita kekuatan supernatural, kekuatan yang kita tidak bisa temukan dalam diri kita sendiri. Dengan kekuatan saya sendiri, saya tidak bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dan mengejar untuk hidup kudus. Dengan kekuatan sendiri saya tidak bisa. Tetapi itulah fungsi dari ketiga, hukum dari ketiga, bahwa Injil, kasih karunia, Roh Kudus yang sudah diberikan, yang berada di dalam, yang hidup di dalam kita. Dia memberikan kita kekuatan supernatural untuk bisa hidup kudus, bisa membaca firman Tuhan, bisa bertumbuh di dalam Kristus dan menjadi serupa, semakin serupa dengan Kristus. Itu goalnya, ya. Sekarang itu adalah tujuannya. Jadi itu sedikit renungan yang saya sempat pikirkan ketika saya membaca bab 7 dan 8, dan saya mulai melihat ke belakang perjalanan saya dalam pertumbuhan dalam kekristenan, dan saya sangat mengucap syukur bahwa saya mulai melihat bahwa sangat penting hukum Taurat dan Injil. Kita tidak disuruh memilih, kita tidak dituntut untuk ayo kamu memilih either hukum Taurat atau Injil saja, tetapi ini adalah hal yang dibutuhkan. And so, ladies, berarti ketika kita mulai mendengar ajaran dari ajaran lain yang mengatakan bahwa hanya hukum Taurat saja atau hanya kasih karunia, hyper grace, kita sekarang sudah tahu. Kita tahu bahwa sebenarnya kita tidak dituntut untuk memilih. Sebenarnya Tuhan ingin kedua hal ini saling berpartner, saling bermitra satu dengan yang lain. Karena kita butuh hukum Taurat, kita butuh karena ini memperlihatkan kita bagaimana, nomor satu, bagaimana untuk kita bisa hidup kudus, ya kan? Hukum Taurat ada banyak sekali ayat di Alkitab, bahkan di Perjanjian Baru. Jadi semua ayat yang mengatakan apa yang kita harus lakukan. Misalnya kita harus mengampuni. Itu hukum Taurat. Itu adalah perintah dari Tuhan, ya, kita harus mengampuni. Tetapi Injil mengatakan bahwa Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan untuk mengampuni karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kita di atas kayu salib. Jadi itu aspek Injilnya. Jadi ada aspek hukum Taurat dan aspek Injil bersama, ya. Jadi itu dibutuhkan, sangat-sangat dibutuhkan. Another way saya suka melihat juga hukum Taurat. Tuhan itu sudah menciptakan kita
dunia dengan sistemnya. Dan Tuhan memiliki sistem di mana semua ketika berjalan secara harmonis, semua berjalan sesuai dengan desainnya dia, semua akan berjalan dengan indah, seperti kalau Anda lihat di dalam jam. Misalnya kalau jam itu kita buka, kita korek, kita buka, terus kita lihat ada banyak banyak roda-roda kecil, semuanya bergerak secara sinkron, ya. Dan gerakan yang sedang terjadi itu adalah proses di mana jam itu bisa berfungsi, ya. Jadi semua roda-roda kecil itu bergerak sesuai dengan waktunya, sesuai dengan tempatnya, dan ini akan menjadi gerakan yang sinkron, dan akhirnya jam itu bisa berfungsi. So it's the same way dengan cara Tuhan menciptakan ciptaannya, manusia, alam, dan semuanya. Ada sistem ketika semua berjalan dengan desainnya, semua roda kecil itu bergerak ya secara sinkron. Kita melihat sesuatu yang sangat sangat indah. Semua berjalan dengan lancar sesuai dengan desain Tuhan. Ketika dosa masuk ke dalam dunia, manusia mulai keluar dari desain Tuhan. Roda-roda kecil itu mulai mulai apa? Mulai keluar dari ya, keluar dari jalur utamanya. Mulai aneh pergerakannya. Nah, di situ kita akan mengalami breakdown. Di situ kita akan mengalami suatu kehancuran sedikit demi sedikit karena tidak sinkron, tidak sesuai dengan desain Tuhan. Jadi saya melihat hukum Taurat seperti itu. Jadi Tuhan sudah menetapkan sistem di mana kita bisa hidup thriving. Kita bisa hidup dengan kapasitas yang maksimal. Yaitu misalnya Tuhan memberikan perintah untuk mengampuni seseorang. Itu karena kalau kita tidak mengampuni seseorang, roda-roda kecil itu yang tadi seharusnya jalan sesuai desain Tuhan itu akan mulai mulai macet, mulai mampet. Akhirnya kita mulai uh, hidup dengan kepahitan. Tuhan tidak mendesain kita untuk hidup dengan kepahitan, untuk hidup dengan amarah. Tuhan mendesain kita untuk hidup saling mengasihi. Jadi dia menetapkan sistem-sistem tersebut, hukum Taurat, untuk ayo kamu harus mengampuni. Ini perintah Tuhan, kamu harus mengampuni. Supaya kita bisa hidup dengan sesuai dengan desain Tuhan, dan kita bisa berfungsi seperti roda-roda kecil di jam itu semua bisa berjalan dengan lancar, dan kita bisa hidup thriving, ladies. Kita bisa hidup bertumbuh cemerlang, ya. Jadi bukan macet dan akhirnya banyak kepahitan, dan akhirnya kita tidak bisa menyalurkan berkat kepada orang lain, akhirnya kita jadinya musuhan ke kanan kiri. Itu bukan desain Tuhan, ya. So that's another way I like to look at it. Firman Tuhan, hukum Taurat, itu adalah sistem di mana Tuhan menciptakan kita untuk berfungsi dengan baik. Dan sama juga misalnya kalau dengan kesehatan kita, Tuhan sudah menciptakan tubuh kita sesuai dengan desain Tuhan untuk kita hidup sehat, untuk kita menjaga tubuh kita, menjaga kesehatan kita. Dan kalau kita jatuh sakit, kita ke dokter, dokter akan memberikan bukan saran, dia akan memberikan ya semacam perintah. Kamu nggak boleh makan ini. Kamu harus ABCD. Untuk hidup kita, untuk tubuh kita bisa balik lagi ke dalam fungsi yang normal, kita harus bisa mengikuti apa yang dokter dokter berikan, katakan apa yang dokter katakan, supaya kita bisa hidup thriving, so our bodies can thrive dan, dan bisa hidup sehat. So that's just another way I like to look at it. Mungkin dulu saya melihatnya itu legalistik, kalau kita ngikutin firman Tuhan kayaknya legalistik sekali. Actually it's not really. Itu karena saya datang dari background legalistik, karena saya datang dari background yang sangat seperti Farisi, ya, yang sangat hukum Taurat. Dan berarti saya perlu disembuhkan dari dari pengalaman itu. Saya perlu disembuhkan dulu, saya perlu mengampuni, saya harus beres dulu, ya, dari trauma pengalaman masa lalu saya dengan hidup yang sangat legalistik.
Saya harus disembuhkan dulu dan saya sudah melewati proses itu. Dan akhirnya sekarang saya karena sudah disembuhkan, saya bisa melihat bahwa hukum Taurat itu bukan musuh. Hukum Taurat itu bukan sesuatu yang kita buang saja, nggak perlu kan. Tuhan Yesus sudah menggenapi semuanya, dia sudah mati di atas kayu salib. Kita tidak perlu membuang hukum Taurat karena Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat, berarti hukum Taurat itu diperlukan. Sama seperti kita nggak bisa baca perjanjian baru aja, nggak mau baca perjanjian lama. Nggak bisa, ladies, karena dua-dua itu penting untuk supaya kita bisa memiliki gambaran yang lengkap, gambaran yang komplit. So, that's just a little bit from me. Sedikit renungan dan melihat ke belakang perjalanan saya dan apa yang Tuhan sudah kerjakan, sudah lakukan di dalam kehidupan saya dan apa yang Dia sedang lakukan dalam kehidupan saya. Ya, okay, so that's just a bit from me. Bagaimana dari para ladies? Saya ingin membuka kesempatan untuk ladies juga sharing. Ketika Anda membaca bab 7 dan bab 8, apakah ada sesuatu yang menonjol untuk saudara? Apakah ada sesuatu yang Anda ingin share? Apa yang Anda dapatkan ketika Anda baca bab 7 dan 8? Ya, jadi saya coba I just gonna go through the list. Oke, Lestika, boleh boleh sharing kira-kira kalau Anda bisa. Oke, Hai hai. Lestika. Iya, aku mau sharing sedikit dari Ya, bab 7. Sama seperti Vina tadi katakan, kalau eh, sebelum membaca buku ini berpikir kalau hukum Taurat itu sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Jadi eh, berpikir kalau hukum Taurat itu hanya ada di Perjanjian Lama. ya, Ternyata setelah baca buku ini, di Perjanjian Baru pun hukum Taurat itu ada. Hanya saja kita harus benar-benar lihat yang mana Taurat, yang mana Injil. Harus dibedain, gitu kan? Nah, itu dari bab 7. Nah, dari bab 8 highlight yang kena itu saya bacanya di eh, menemukan kasihnya dalam kisah Sarah. Di sini dikatakan Sarah menerima janji berkat dan disebut sebagai wanita kudus dan ibu dari setiap wanita yang percaya, wanita percaya lainnya. Padahal dia adalah wanita tua yang licik, sinis, penertawa Allah dan pembual yang imannya sendiri nyaris tidak terlihat. Itu kata-kata yang luar biasa ya, yang aku sebelumnya nggak pernah dengar, walaupun memang Sarah licik waktu sama Hagar, ya, tertawa gitu. ya, Tapi nggak pernah ada yang bilang kalau Sarah itu adalah wanita tua licik. Tapi dia tetap diberikan berkat. Padahal dia sebenarnya nggak pantas. Dan dia adalah contoh yang ya, diberikan Tuhan kalau iya bahkan wanita seperti Sarah aja itu dikasih berkat sama Tuhan. Dia dia jadi saluran berkat. Dia jadi contoh gitu. ya. Nah, eh eh, apa ya tadi aku jadi lupa. Eh, jadi merasa kalau wah eh, kan dulu mikirnya kalau Sarah waktu dia dengar dia akan melahirkan di umur 90 tahun, dia Mm-mm. tertawa itu menurut saya itu hal yang wajar gitu karena ya iyalah dia udah tua pasti dia mikir ah nggak mungkin gitu. Tapi ternyata itu adalah salah satu bentuk dari ketidaktaatan kepada Allah dan ketidak eh, kekosongan iman kepada Allah. Jadi ini saya merasa benar-benar di sini ditegur gitu. Oh iya ya, berarti kadang-kadang kita responnya walaupun kita nggak ngerasa itu salah, itu ternyata salah satu dari bentuk ketidaktaatan. Dia Mm-mm. itu Mm-mm. sih. Wow, thank you Lestika. Itu lumayan, aduh, lumayan ya kalau kita lihat Sarah ini kayak dia dia tidak tidak eh, layak untuk menerima berkat Tuhan. Kalau kita lihat, iya licik di sini dia eh, menggunakan Hagar atau menyalahgunakan Hagar, terus dia sinis setiap kali diingatkan janji Tuhan dia malah eh, mikirnya nggak mungkin, penertawa Allah dan pembual yang imannya sendiri nyaris tidak terlihat.
Betul sekali, Lestika. Dan ketika saya membaca ini, saya juga melihat diri saya kalau saya melihat sini. Kayak oh iya ini saya sekali. Saya pernah melewati fase ini di mana saya akhirnya jadi sinis kayak ada Tuhan nggak mungkin deh gitu. Ya dulu mungkin saya percaya tapi sekarang kayaknya udah saking lamanya saya udah nggak percaya lagi. Saya udah menjadi lebih sinis setiap kali orang mengingatkan saya tentang hal yang Tuhan janjikan. Jadi saya bisa relate malah dengan apa yang Sarah alami. Dan like you said, Lestika, dia tetap digunakan, tetap Tuhan pakai untuk menjadi berkat, untuk menjadi saluran berkat untuk semua uh, semua orang, ya, untuk seluruh dunia dipakai Tuhan untuk menjadi berkat kepada seluruh dunia, yaitu dari keturunannya akan datang Mesias Yesus Kristus. So I love that you point that out, Lestika, karena itu adalah Injil, di mana kita tidak layak, kita begitu sering uh, menertawakan Tuhan, kita begitu sering tidak percaya, tidak beriman, uh, kita percaya kepada Tuhan, tetapi Dia tetap setia, Tuhan tetap uh, me- ya melakukan apa yang Dia janjikan dia akan lakukan. Dia tetap konsisten, dia tetap setia. So I think that's so beautiful. Itu itu yang akan merubah hati saya untuk bertobat, untuk oke, Tuhan, saya mau percaya kepada Engkau. Karena di tempat di mana saya tadi tidak percaya, di tempat di mana saya tidak setia, Tuhan tetap setia, Tuhan tetap konsisten setia dan memberkati. And that should win me over. Itu yang memenangkan hati saya. Dan di situ saya mengalami pertobatan, ya, pertobatan sesungguhnya, di mana oh, hati saya dimenangkan oleh kasih Tuhan, Dia tetap mengasihi saya walaupun saya tidak setia, dan akhirnya hati saya diubahkan untuk ingin percaya kepada Tuhan, untuk ingin taat kepada Tuhan. Dan itulah hasil dari Injil yang sesungguhnya. Thank you Lestika for that answer. Jadi ketika kita mulai memikirkan bahwa aduh, kasih karunia, kan semuanya sudah di bawah kasih karunia, sudah tidak ada hukum Taurat lagi. Semakin kita mulai memikirkan udahlah kasih karunia, semuanya semuanya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Semakin kita berpikir seperti itu, semakin kita tidak mengerti arti dari kasih karunia, semakin kita tidak appreciate harga yang dibayar oleh Tuhan Yesus. Ketika kita tahu harga yang dibayar, ketika kita tahu, wow, semuanya sudah dibayar Yesus, semuanya gratis, tapi dibayar oleh darah Kristus, darah anak Tuhan yang tidak bersalah, darah anak domba. Ketika kita tahu seberapa berat atau bobot dari statement itu, semakin kita akan tidak menginjak-injak kasih karunia Tuhan. Semakin kita tidak akan reckless, ya, atau careless dengan grace, dengan kasih karunia Tuhan. Semakin kita tahu harga yang Tuhan Yesus bayar untuk membebaskan, untuk menebus kita semua. Justru karena kasih karunia Tuhan, seharusnya kita menjadi nomor satu untuk Tuhan. Pakai hidup saya, Tuhan, saya mau uh, mengikutimu kemanapun Engkau pergi. Saya ingin mengikuti, saya ingin menjadi seperti, semakin serupa dengan Kristus. Seharusnya kita nomor satu yang antri duluan untuk mengikuti Kristus dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk Kristus. Justru seharusnya kebalikannya, ya. Kalau kita benar-benar mengerti kasih karunia, kita akan menyerahkan hidup kita untuk Tuhan
nggak masalah ya. Thank you so much Lestika. Let's go over kita ke Runi yuk. Hey Runi, uh, are you able to share with us? Boleh sharing sedikit apa yang Anda dapatkan? Silahkan, Pertanyaan boleh? silahkan, yes. Di halaman 136 ya, di poin kedua dibilangnya karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Ya. Jadi karena kebetulan latar belakang saya juga agak beda. Di sini dibilang kan di halaman 146, tapi gua bukan Kristen. Ada di mana? Jadi 146, 146 itu dibilang Mormon dan Saksi Yehova bukan Kristen. Jadi mungkin harus ada yang disesuaikan nih saya cara berpikirnya. Nah, yang saya pengen tanya, kan kalau dari Roma tadi berarti bukan melakukan hukum Taurat ya? Yang dibenarkan itu tapi karena iman. Ya. Jadi iman di dalam Kristus. Iman yang di apa namanya? That we place, iman yang kita taruh di dalam apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Itu maksudnya iman. Tapi berarti kita masih melakukan hukum Taurat atau tidak? Karena kan tidak ada yang bisa ya kalau manusia. Ya. Makanya ada Yesus, hanya Yesus yang bisa gitu kan. Ya. Dan dengan adanya hukum kasih, bukankah itu menggenapi hukum Taurat? Gimana? Ya, ya. Jadi kita diselamatkan oleh Kristus dan kita menaruh kepercayaan kita, iman kita ke dalam apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Jadi bukan saya tidak diselamatkan karena apa yang saya bisa menjadi orang yang baik, karena saya bisa menjadi orang Kristen yang taat, akhirnya Tuhan menerima saya karena saya adalah orang Kristen yang taat. Bukan seperti itu, tapi saya menaruh iman saya, kepercayaan saya bahwa saya diterima Tuhan. Saya diselamatkan karena apa yang Yesus sudah lakukan. Dia menggenapi setiap hukum Taurat dari awal sampai akhir dengan sempurna. Jadi dia melakukan setiap hal yang dituntut Tuhan untuk manusia lakukan di Perjanjian Lama, yaitu semua hukum Taurat itu mengatakan bahwa untuk manusia berdosa, untuk bisa kembali lagi fellowship dengan Tuhan yang kudus, kamu harus melakukan A, B, C, D ya. Jadi harus ada banyak sekali hukum Taurat, ada 600 sekian hukum yang manusia harus lakukan hanya untuk bisa bertemu, untuk bisa bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus adalah seseorang yang bisa melakukan semua itu dengan sempurna karena dia tahu kita tidak bisa. Jadi Tuhan harus memberikan solusinya untuk kita. Jadi Tuhan Yesus melakukan semua itu untuk kita, dan ketika dia mati di atas kayu salib itu berarti dia sudah menukar tempat dengan kita yang tadi harusnya kita mati. Akhirnya Tuhan Yesus yang melakukan itu dan tempat kita benar-benar ditukar, kebenaran Tuhan Yesus menjadi kebenaran kita dan dosa kita menjadi dosa Kristus, dan dia membayar semua pelanggaran di atas kayu salib yang seharusnya kita semua bayar, tapi Tuhan Yesus membayar pelanggaran itu di kayu salib. Nah, jadi yang dimaksud dengan iman adalah kita dibenarkan karena iman. Jadi karena saya menaruh kepercayaan saya kepada apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di atas kayu salib, bahwa Tuhan Yesus yang membayar dosa saya, akhirnya saya karena saya percaya dengan iman, it's memang klise karena banyak orang yang bilang, masa sih dengan hanya percaya aja, udah gitu doang, kamu cuma percaya aja apa yang Yesus lakukan. Yes, kita percaya bahwa apa yang Yesus lakukan itu cukup dan sempurna dan menyempurnakan saya. Dan akhirnya saya dibenarkan. Jadi kalau sekarang saya sudah menaruh kepercayaan saya kepada Kristus, saya berada di dalam Kristus. Jadi kalau Tuhan melihat saya, dia melihat saya seperti this is the really really crazy part. Dia melihat saya seperti saya tidak pernah berdosa, dan dia melihat saya seperti saya selama ini taat kepada Tuhan. Nah, itu
kelakuannya siapa? Itu rekornya siapa? Itu rekornya Kristus. Itu kelakuannya Kristus. Itu riwayatnya Tuhan Yesus yang diberikan kepada saya. Jadi tadi yang waktu yang saya jelaskan di atas kayu salib, kebenaran Dia, kebenaran Kristus akhirnya menjadi kebenaran saya, dosa saya menjadi dosa Kristus, dan Dia akhirnya harus menanggung semua pelanggaran itu. Di situ ada great exchange, ada pertukaran. Ada tuh istilah teologinya, sorry saya nggak ingat. Pokoknya ada great exchange. Dan di situ itu yang dimaksudkan bahwa kita dibenarkan oleh iman. Jadi saya bisa dilihat sebagai orang Kristen yang taat, bukan karena saya rajin pelayanan, bukan karena saya baca Alkitab, doa, which is all that is good. Itu semua hal yang baik, tapi itu tidak menyelamatkan saya. Yang menyelamatkan saya diterima sebagai anak Tuhan itu hanya karena perbuatan Yesus Kristus. Dan saya bagaimana bisa mendapatkan itu? Saya taruh kepercayaan saya kepada Kristus. I know it sounds easy to do untuk kita menaruh aja kepercayaan kepada Kristus. Kedengarannya gampang, tetapi itu lebih susah dari apa yang kita katakan. Karena posisi hati kita biasanya sering gini. Saya rasa apa yang Tuhan Yesus lakukan itu belum cukup. Saya harus melakukan ekstra. Kayaknya saya harus memenangkan hati Tuhan, atau saya harus melakukan sesuatu supaya Tuhan senang sama saya, supaya Tuhan nggak marah sama saya hari ini. Nah itulah posisi hati di situ yang dikatakan bahwa dengan iman yang seharusnya kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. That is easier said than done. Emang sounds so simple, but it's actually very, very hard to do. Untuk kita tidak mengandalkan pengalaman kita, untuk kita tidak mengandalkan kekudusan kita. But all of that is good. Jadi untuk menjawab pertanyaan Runi tadi, ketika kita sudah diterima oleh Tuhan, ketika kita sudah menaruh kepercayaan kita kepada Kristus, kita sudah dibeli oleh darahnya. So now we belong to Him. Kita milik Tuhan, sudah diterima dalam keluarga Tuhan. So now kita bisa melakukan semua hal yang baik tadi, melayani, berdoa, membaca firman, dan semua yang tadi saya juga mention, yang perintah Tuhan, mengampuni, ya kan, bertumbuh di dalam Tuhan. Kita melakukan semua itu bebas dari, saya melakukan ini untuk diselamatkan. Jadi kita melakukan semua ini karena kita mengasihi Tuhan kembali. Kan kita sudah dikasihi Tuhan terutama lebih dahulu. Jadi kita melakukan semua ini sebagai respon, I love you too. Saya mengasihi engkau juga karena I love you too. I want to live for you. Saya ingin memberikan semua kehidupan saya, yaitu semuanya tadi. Kita melayani Tuhan, kita melakukan hal yang baik di dunia ini, kita memuliakan Tuhan dalam pekerjaan kita, kita mengampuni satu dengan yang lain. Semua hukum Taurat, ya, kita melakukan itu tanpa beban, saya harus melakukan ini untuk diselamatkan. Tetapi menjadi saya melakukan ini karena saya sudah diselamatkan. Ini adalah ucapan terima kasih saya kepada Tuhan. Ini adalah ucapan cinta saya kepada Tuhan. Dan kasihnya kepada saya tidak tergantung bahwa apakah saya melakukan hal ini atau tidak. Dan kalau kita melakukan hal ini semuanya hanya untuk kebaikan kita, supaya yang tadi kayak saya tadi katakan tentang roda jam. Ini supaya kita bisa berfungsi dan thriving dan tidak harus repot dengan drama, tidak mengampuni kepahitan, amarah dan seterusnya. Did that answer your question, Runi? Apakah ada pertanyaan follow up mungkin?
Oke, jadi maksudnya bukan kitanya yang melakukan hukum Tauratnya ya maksud di sini ya. Berarti mengimani karena Yesus sudah menjalankan hukum Taurat gitu ya. Ya, Gitu. ya. Oke, oke. Ya, Thank ya. you. Dan ketika kita menjalankan hukum Taurat itu maksudnya jadi kalau ada hal-hal di firman Tuhan yang mengatakan apa yang kita harus lakukan. Jadi kayak kita harus mengampuni, kita harus melakukan pekerjaan baik misalnya di Kolose ada kan kita ditetapkan untuk melakukan pekerjaan baik di bumi ini. Kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Ini kan semua perbuatan. Jadi kebanyakan hukum Taurat ini adalah perbuatan. Kita berpuasa misalnya ya, kita melakukan semua spiritual discipline. Ini semua hukum Taurat. Walaupun ada di Perjanjian Baru, tapi ketika topiknya adalah apa yang kita harus lakukan, itu semua masuk dalam kategori hukum Taurat. Tapi kita melakukan itu bukan untuk diselamatkan. Itu yang pengertian Perjanjian Lama adalah mereka harus melakukan hukum Taurat ini agar selamat kan, agar tidak ya, supaya mereka tidak mati, that's one, dan mereka tidak dihukum Tuhan. Jadi ini kalau di Perjanjian Lama kita perhatikan semua hukum Taurat dilakukan untuk keselamatan. But because we are in the New Testament dan Tuhan tahu bahwa orang-orang di Perjanjian Lama pun harus mentaati hukum Taurat, mereka pun juga tidak bisa menyelamatkan diri mereka dengan mentaati hukum Taurat. Jadi apa yang orang-orang di Perjanjian Lama lakukan itu seperti kayak it's on hold. Jadi it's on hold sampai Mesias datang dan dia yang membayar harga sesungguhnya dan akhirnya keselamatan sesungguhnya dari Kristus. So, I hope that helps. But please ask some more questions because itu sangat penting. Sangat penting dan we need to ask questions. Thank you Runi. Sekarang kita tinggal 4 menit lagi. Aduh. Oke, ladies, ada yang masih mau sharing? Please let me know. We have to choose one. Kita harus memilih satu. Sorry, waktunya saya nggak perhatikan. Saya ingin kalau bisa semua orang bisa sharing. But if not, then we probably need to just choose one. Apakah dari ladies Gabriela, Yans atau Lovia? Apakah ada dari ladies yang ingin sharing? Please let me know because we would love to hear from you. Ada kalau yang bisa unmute silahkan. Mungkin Lovia, can I check with you if you are available? Kalau enggak juga it's okay, just let me know. Hai Lovia. Hai Vina. Hello. Hai. Bisa dengar ya, Vin? Bisa, sangat bisa dengar. Thank you. Ini kalau saya salah, tolong diluruskan ya. It's okay. Jangan takut salah. Ada kebebasan dalam Kristus. Saya ada berapa menit ya? Silakan. Nggak apa-apa. Oke. Iya, ini yang saya dapatkan untuk bab terakhir ya, 7 dan 8. Ini bahwa yang untuk yang Taurat itu kan apa yang Allah harapkan untuk kita lakukan ya. Ya. Tapi yang kita baca sepanjang seluruh hukum Taurat tidak ada satupun yang sanggup untuk menggenapi semua hukum Taurat yang tadi Vina bilang itu sekitar 600-an hukum ya. Ya. Tidak ada yang, karena satu kitab mungkin misalnya kita bisa melakukan 600, tapi ada satunya kita gagal, itu totally semua juga jadi gagal. Begitu ya, bukan Vina? Betul sekali. Nah, untuk itu seperti yang tadi Lestika ya bilang, untuk Sarah dan nanti sama Abraham, Tuhan mau pakai Abraham untuk menjadi bapa segala bangsa dan bapa yang beriman. Walaupun Tuhan katakan dia adalah bapa yang beriman, tapi tetap saja dia pernah melakukan dosa. Oh ya.
Ya, yang seperti waktu minggu lalu Vina katakan Abraham pernah berbohong kalau Ya, Sarah dibilang adiknya gitu kan, ya, bukan istrinya gitu. ya, Tapi tetap Tuhan mau pakai dia gitu. ya, betul. Karena dia punya iman. Karena dikatakan imanlah yang akan menyelamatkan kita ya, bukan karena perbuatan baik kita, apa yang bisa kita lakukan, kita Ya, kerjakan apapun itu, kita tidak sanggup gitu. Kita akan gagal, gagal dan gagal lagi. Untuk ya, itu ke Injilnya di Perjanjian Baru Tuhan baru menggenapi lewat Kristus, ya, yaitu Kristus yang sudah melakukan di atas kayu salib untuk dosa-dosa manusia. Disitulah uh, kita mendapatkan kasih karunia pada saat kita percaya dan memiliki iman kepada Kristus, kita menjadi free, ya, kita ya, bebas. betul. Nah, Ya, nah, nah itu dan ini ya, nah ya, uh, sedihnya gitu ya, banyak dan tidak sedikit. Dan saya bukan menghakimi ya, Vin. Cuman ya, ini yang kita lihat dan kenyataan karena begitu besar gitu kasih Tuhan untuk kita ya. sehingga banyak orang Kristen take it for granted gitu Oh ya, untuk ya, apa yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita ya, ya, yang sudah maksudnya di atas kayu salib gitu. ya, Sehingga kita menyia-nyiakan, kadang memang kita tidak sanggup gitu, kadang kita bisa jatuh lagi, jatuh bangun gitu dalam dosa, ya. tapi kita pasti akan dimampukan kalau kita minta Yes, bimbingan yes, pimpinan Roh Kudus gitu yes. ya. Kita kadang mungkin ya Tuhan, saya nggak mau berbohong lagi gitu, tapi kadang bisa keselip gitu, memang nggak ada niat tapi mungkin keselip ya, itu Ya, juga sebuah dosa ya Vin ya. ya, 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 Ya tapi kalau kita benar-benar memandang salib Kristus gitu ya, ini juga apa reminder for me also gitu ya. ya, Uh, dan dan kalau apa kita melihat salib gitu ya, dan percaya kepada Tuhan, jadi kita tidak mau menyalibkan Tuhan Yesus lagi untuk kedua kalinya gitu. Itu yang saya apa saya dapat gitu di Avin. ya, Karena selama Tuhan Yesus hidup di dunia, dia kan telah memberikan contoh ya, teladan hidup untuk kita gitu. Karena di dalam hukum Taurat semua manusia gagal, tidak bisa gitu, tidak mampu untuk mencapai kepada Allah gitu ya, tanpa Yesus. Dan Tuhan makanya datang gitu kepada dunia untuk memberikan teladan supaya kita bisa melihat contoh yang sudah dia berikan untuk kita. ya, ya. Thank you, Ya, Lovia. Thank you so much for that. terima kasih, Vina. Thank you, Lovia. Dan sebenarnya benar apa yang Lovia katakan bahwa Tuhan Yesus datang dan dia memberikan teladan karena selama ini kan tidak ada yang bisa melakukan firman Tuhan sepenuhnya. Semua semua orang di Perjanjian Lama semua tidak qualify ya. Kalau kita lihat ada banyak sekali yang tadi seperti Lovia katakan dosa yang dilakukan oleh Abraham, semuanya everybody dalam Perjanjian Lama itu semua kita semua satu kloter, tidak qualify, berdosa, egois, kita melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Until Tuhan Yesus datang. Dan ketika Tuhan Yesus datang, dia melakukan semua hukum Taurat dengan sempurna. Dan dia seperti yang Lovia katakan, dia menjadi contoh. This is how you do it. This is how you should obey God. Inilah cara Anda seharusnya mentaati, mengasihi Tuhan selalu dan mengasihi sesama selalu dan sempurna. Itu yang Tuhan Yesus datang dan dia memberi contoh teladan untuk kita semua. At the same time, pada hal yang bersamaan,
yang kita harus ingat juga, Tuhan Yesus bukan hanya menjadi contoh, tetapi dia menggantikan tempat kita. So, kalau kita menaruh kepercayaan kita kepada Kristus, ini adalah penghiburan untuk kita. Jadi ketika yang tadi Lovia katakan, aduh saya kadang-kadang keselip bohong, padahal saya nggak mau bohong. Saya keselip mengatakan sesuatu yang nggak enak kepada seorang lain. Saya kasar kepada orang lain, padahal saya nggak berminat kasar. Saya baru selesai pelayanan, tapi kok sekarang saya jadi marah-marah gitu kan. Padahal saya nggak bermaksud seperti itu. Di situ kita bisa dikuatkan oleh Injil. Di situ kita bisa dikuatkan oleh apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Bukan hanya Tuhan Yesus menjadi contoh, Tuhan Yesus tuh nggak marah loh, kok kamu marah sih gitu. Kan kita bisa menggunakan Tuhan Yesus seperti itu. Kan Tuhan Yesus nggak bohong, kamu kok bohong sih gitu. menjadi menuduh, menjadi tuduhan. Tetapi ladies, Tuhan Yesus bukan hanya menjadi contoh. Tuhan Yesus juga menggantikan tempat kita. Berarti di momen-momen di mana kita keselip, aduh Tuhan, saya minta maaf kalau saya ini tadi bohong. Saya seharusnya nggak boleh bohong. Atau Tuhan Yesus, sorry, I'm so sorry. Tadi saya kasar ngomongnya sama pasangan saya. Seharusnya saya nggak seperti itu. Seharusnya saya mengasihi satu dengan yang lain. I'm supposed to love him. Di momen-momen seperti itu, ladies, kita bisa mengucap syukur bahwa, wow, Tuhan Yesus, Engkau selalu mengatakan hal yang benar. Engkau tidak pernah berbohong. Atau Tuhan Yesus, Engkau nggak pernah marah. Engkau tidak pernah kasar satu dengan yang lain. Dan di mata Tuhan, rekor saya adalah seperti saya selama ini mengatakan hal kebenaran. Kayak nggak pernah bohong. Wow, di dalam Kristus, Tuhan melihat saya seperti saya tidak pernah kasar kepada orang lain. Jadi di momen-momen seperti itu, kita bisa mengucap syukur bahwa this is why we need Jesus, ya. Di sini kita diperlihatkan bahwa kita butuh Yesus, kita butuh pekerjaan Kristus di atas kayu salib. And that's where we say, Lord, I'm so sorry, saya kasar. Please forgive me and thank you. Terima kasih bahwa Tuhan Yesus tidak pernah kasar dan dia menggantikan tempatku. Saya tidak pernah kasar karena Tuhan Yesus tidak pernah kasar. So even though I fail, di situ saya di challenge untuk bisa menempatkan iman saya, menempatkan kepercayaan saya kepada apa yang Yesus sudah lakukan. Jadi walaupun saya fail tadi, walaupun saya tadi kasar, saya bertobat, minta maaf kepada Tuhan, dan terima kebenaran yang Tuhan Yesus sudah lakukan untuk saya. Di situ rasanya gimana gitu, kayak aduh saya harus bisa menaruh kepercayaan saya sepenuhnya bahwa saya butuh Kristus dan saya ingin bergantung kepada apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Di momen-momen saya fail seperti ini, di momen saya kasar, di momen saya tadi barusan bohong, ya, I need to not only bukan hanya bertobat meminta maaf, tapi di sini kita bisa mendapatkan penghiburan, ladies, kekuatan dari Tuhan Yesus bahwa wow, bukan hanya saya dimaafkan, bukan hanya saya menerima pengampunan dari Tuhan Yesus, tetapi karena pekerjaan Tuhan Yesus itu begitu besar di atas kayu salib, Tuhan tetap melihat saya seperti saya tidak pernah kasar sama suami saya. Tuhan tetap melihat saya seperti saya ini selalu mengasihi suami saya dengan baik. Tuhan tetap melihat Anda seperti Anda tidak pernah berbohong. Why? Karena apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Nah, itu kasihnya yang begitu besar untuk kita. Itu kasihnya yang menutupi segala dosa. Dan kalau kita benar-benar mengerti implikasi dari itu, hati kita akan semakin
bukan hanya bertobat saja, tapi semakin mau mengasihi satu dengan yang lain, semakin mau nggak bohong lagi, semakin diubahkan oleh kasih Kristus. So, I hope that helps you untuk kita mengingat, yes, Tuhan Yesus menjadi contoh, tapi yang juga kita perlu ingat, Tuhan Yesus menggantikan tempat kita. Jadi kebenaran Tuhan Yesus menjadi kebenaran kita. Yeah, and let me just close with this, and also to answer the question yang tadi ada di appendix ya, Runi, tentang Mormon, Saksi Yehova, agama lainnya, menaruh keselamatan dengan apa yang kita bisa lakukan dengan perbuatan manusia, perbuatan baik. Dan di kekristenan, the only faith, iman satu-satunya, kepercayaan satu-satunya yang dimana kita harus menaruh iman kita, kepercayaan kita kepada orang lain, yaitu Tuhan Yesus. Di mana kita tidak sanggup menyelamatkan diri kita sendiri dengan perbuatan manusia, dengan perbuatan baik. Semua, all the other faiths, all the other religions, semua agama yang lain, mereka menekankan bahwa Anda bisa mendapatkan keselamatan, bisa mendapatkan damai sejahtera, nirvana, apapun itu, dengan melakukan perbuatan baik, dengan melakukan A, B, C, D. Ini yang Anda harus lakukan, and then you will get this, right? But only in Christianity, hanya dalam kekristenan, di mana kekristenan mengatakan, kamu bisa coba melakukan semua ini dengan perbuatan Anda, tetapi itu tidak bisa menyelamatkan kita. Hanya oleh apa yang Kristus lakukan, kita bisa diselamatkan. Dan it is the only religion, the only agama di mana Tuhannya sendiri yang turun, yang memberikan jalan keluar, dan dia menjalani jalan keluar itu, dia menjalani hukuman itu, supaya kita bisa menaruh kepercayaan kita kepada dia. So that is, itulah yang dimaksud dengan kasihnya begitu besar. Karena begitu besar kasihnya, for God so loved the world that He gave His only Son. Dia memberikan anaknya satu-satunya, so that whoever believes in Him, jadi siapapun yang percaya kepada Dia, di dalam Dia, di dalam Yesus, bukan dengan perbuatan pelayanan Vina Oy atau perbuatan baik Vina Oy, bukan itu. But whoever believes in Him, siapapun yang percaya kepada Dia, will not perish, tidak akan hancur, tidak akan binasa, but will have everlasting life, tetapi akan memiliki kehidupan kekal. Itu Yohanes 3 ayat 16. Ingat ladies, Yohanes 3 ayat 16. For God so loved the world, for God so loved Vina, for God so loved Runi, for God so loved Sylvie, for God so loved Jans, for Tuhan begitu mengasihi Lestika, for God so loved Lovia, that He gave His only begotten Son. Dia memberikan anaknya satu-satu, dia mengaruniakan anaknya yang satu-satunya. So that if we believe in Him, kalau Vina percaya kepada Yesus, if all of you guys believe in Him, you will not perish. Anda tidak akan binasa, tetapi Anda akan memiliki kehidupan kekal. So, that's the good news. Itu adalah kabar baik untuk kita semua. Kita dibebaskan dari performance agama. Kita bisa menerima perbuatan Tuhan Yesus dengan sepenuhnya. Dan itu, ladies, akan memenangkan kita untuk bisa melakukan hukum Taurat Tuhan, terlepas dari maksudnya bebas dari tekanan bahwa saya harus mendapatkan keselamatan. Kita bebas dari tekanan itu, ladies, karena keselamatan sudah diberikan melalui Tuhan Yesus Kristus. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa Engkau begitu mengasihi setiap ladies di tempat ini. You love us so much. Kasih-Mu begitu besar. Tuhan, biar mata kami bisa lihat betapa besar kasih-Mu for us all. Engkau tahu kami tidak bisa mendapatkan keselamatan. Engkau tahu kami tidak qualified
untuk menjalani hukum Taurat dengan sempurna. And because of that, karena Engkau tahu dan Engkau tetap mengasihi kami, Engkau mengaruniakan anakmu satu-satunya. The only way yang bisa mempersatukan kami kembali dengan Engkau Tuhan, yaitu kalau anak Tuhan yang sempurna, yang tidak bersalah, tidak bercela, darahnya dicurahkan untuk kita, menggantikan tempat kita. Dan oleh karena itu kami semua menjadi anak-anak Tuhan. Oleh karena itu kami semua diadopsi ke dalam, menjadi di dalam anakmu, di dalam keluarga Tuhan. Thank you Lord, bahwa kami sudah diselamatkan, kami sudah diterima. Dan di momen-momen kami fail, di momen-momen kami lupa kasih-Mu, kami lupa untuk percaya kepada Engkau. Kami mulai khawatir Tuhan di momen-momen seperti itu. Help us to know Lord God, bahwa Tuhan Yesus mengampuni setiap ketidakpercayaan, setiap dosa Tuhan Yesus mengampuni. Not only that, tapi Tuhan Yesus menggantikan tempat kami. So we thank you Lord God bahwa Tuhan Yesus menggantikan tempat kami di mana kami berdosa. Karena apa yang Yesus lakukan, kami bisa mendapat penghiburan bahwa Tuhan tidak melihat kita berbeda. Tuhan melihat kita seperti kita tidak berdosa dan seperti kita selalu taat. So I thank you Jesus. Thank you for what you've done on the cross. Terima kasih atas perbuatanmu di atas kayu salib yang begitu kekal, besar, hebat Tuhan, dan ini akan mengubah hati kami, dan ini yang akan mengubah hidup kami forever. So we thank you God, biar hati kami diubahkan untuk ingin menjadi serupa seperti Kristus, untuk ingin hidup kudus, untuk ingin hidup taat akan firman-Mu. Help us to delight in your law. Bantu kami Tuhan untuk bisa bersenang-senang dalam hukum Taurat-Mu, untuk bisa mentaati hukum Taurat-Mu with a joyful heart. So thank you Lord Jesus. We bless the ladies, bless their families, berkati pekerjaan mereka Tuhan, berkati impian mereka Tuhan. Biar Kau terus bekerja dalam kehidupan mereka untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen.